Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Dia berhubungan hati kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan bisa penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami ada Tuhan, itu semua karena kasih anugerah. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Engkau jamah hati kami, pikiran kami untuk terfokus pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih.
Kita bersyukur karena Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima setiap sabda firman Tuhan. Kamu datang di dalam Tuhan. Jadikan kami indah Tuhan, seperti yang Kau ingini Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Baik, yang Maha Kuasa, telah memberikan kita kesehatan dan kehidupan sampai saat ini. Walaupun masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang dari GSCA Sumpingan dan para staf PPA IO 933 yang juga telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada perayaan Natal PPA IO 933. Sebelum saya lanjutkan kebenaran firman Tuhan ini, atau sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur, kami percaya semua oleh karena anugerah Tuhan, semua oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan kepada kami, sehingga kami masih ada sampai hari ini. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, berikan hikmat dan kekuatan buat hamba-Mu, agar apa yang didengarkan oleh seluruh jemaat hari ini memberkati mereka, dan hamba-Mu pun diberikan pengurapan yang khusus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan kepada Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema yang akan saya berikan dari perikop ini adalah sampai hari ini Immanuel. Sampai hari ini Immanuel. Sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, telah 10 bulan COVID-19 melanda Indonesia bahkan dunia. Dan Bapak Ibu tidak terasa juga kita sudah ada di bulan Desember, di bulan Natal, di bulan kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu bulan sukacita, bulan di mana kita memperoleh janji penebusan dan penyelamatan yang daripada Tuhan. Pandemi COVID-19 telah mengubah semua tatanan, mengubah semua pola, mengubah semua cara hidup dari masyarakat Indonesia, bahkan cara hidup umat manusia di seluruh dunia, saudara-saudaraku. Dan untuk melewati 10 bulan masa pandemi COVID-19, tentu Bapak Ibu dan saya mengalami beberapa kesulitan, mengalami beberapa kendala. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua dipaksa untuk mengubah yang akan dikerjakan mereka, saudara-saudara. Salah satunya mungkin contohnya adalah di dunia pendidikan. Anak-anak kita dipaksa untuk belajar dari rumah. Disebut belajar daring atau belajar jarak jauh. Para pekerja, para pengusaha juga dipaksa untuk mengurangi karyawannya, karena tidak lagi bisa memberikan gaji kepada karyawannya karena
Ada terjadi penurunan penghasilan, penurunan omset. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di kalangan masyarakat muncul saling curiga mencurigai. Bahkan mungkin ada banyak hal yang telah terjadi di kalangan masyarakat kita juga. Seperti salah satu contohnya adalah oleh karena COVID ini ada banyak yang stres, ada banyak yang bunuh diri, ada banyak yang mencoba melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan, bagi saya orang percaya, bagi Bapak Ibu yang masih percaya kepada Tuhan, Immanuel ini terjadi kepada kita sampai hari ini. Immanuel ini terjadi kepada kita sampai hari ini. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, di masa-masa COVID-19 ini, mengapa? Apa alasannya Tuhan menyertai kita? Apa sih alasan Tuhan memberikan kita Immanuel? Ternyata janji ini sudah dituliskan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Saat di mana Maria, ibu Yesus, sedang mengandung Yesus sendiri. Lalu di sana ada satu kalimat berkata, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Nah, tentu menarik buat kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan melihat beberapa alasan mengapa Tuhan menyertai kita, mengapa Immanuel terjadi kepada kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama alasannya adalah karena kita anak-anak Allah, ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan rupa Allah. Itu tertulis di Kejadian 1 ayat 26. Luar biasa Bapak Ibu. Kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dari semua ciptaannya. Maka ini menarik buat kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Immanuel ternyata alasannya adalah karena kita ini ciptaan Tuhan yang paling mulia. Serupa dan segambar dengan rupa Allah. Menarik sekali untuk kita simak, untuk kita renungkan. Penyertaan itu luar biasa buat kita sampai hari ini. Saya dan saudara masih bisa bernapas. Bapak Ibu dan beberapa jemaat yang lain pun masih bisa menikmati, bekerja. Tentu ini adalah satu apresiasi buat kita. Satu pujian buat kita bahwa mengapa Tuhan menyertai kita, karena Dia adalah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Ciptaan yang paling mulia. Jadi harapan saya kepada Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini adalah setialah, taatlah, rajinlah bersekutu dengan Tuhan. Taatlah membaca firman Tuhan, taatlah, setialah berdoa. Karena orang-orang yang setia berdoa, anak-anak Tuhan yang selalu membaca firman Tuhan, dia akan mendapat penyertaan itu. Dia akan disertai, dia akan ditolong, dia akan dilindungi, dia akan dipelihara oleh Tuhan. Ciptaannya kita mulia dari semua ciptaannya, paling mulia dari semua ciptaan. Alasan yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa Immanuel, mengapa penyertaan Tuhan itu terjadi buat kita sampai hari ini. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan menghargai kita. Karena Tuhan menyayangi kita. Ini tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Dia di sana berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia mengasihi kita, Dia menghargai kita, Dia menyayangi kita, sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, yang dikandung oleh Maria. Dan sebelum Maria melahirkan anaknya, Tuhan Yesus Kristus itu, ada satu perkataan yang tertulis di Alkitab tadi berkata, Dia akan menyertai kita.
Yesus yang lahir itu akan memberikan penyertaan. Janji ini sudah datang 2000 tahun yang lalu dan diwujudkan sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Alasannya adalah Tuhan mengasihi kita, Tuhan menghargai kita, Tuhan menyayangi kehidupan kita. Bukan hanya saya, tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bukan hanya orang percaya yang di dunia lain, di berbagai dunia, tetapi Tuhan juga mengasihi kita yang di Indonesia ini, yang mengasihi Tuhan, yang mentaati Tuhan. Bangun relasi terus dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, karena penyertaannya itu akan terjadi bagi mereka yang dikasihinya oleh karena persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu alasan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa Immanuel? Mengapa ada penyertaan Tuhan kepada kita semuanya adalah untuk memberitakan kabar baik, untuk bersaksi tentang kuasa penyertaan Tuhan, untuk bersaksi tentang kehebatan Tuhan Yesus, untuk bersaksi bagaimana penyertaan Tuhan atas kita. Ini tertulis di dalam Matius pasal 18 ayat 18 sampai 20. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman ini. Oh, luar biasa saudara-saudara, luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya dan Bapak Ibu akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu. Saya dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seluruh jemaat, seluruh anak-anak Tuhan akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Memberitakan kedahsyatan Tuhan, memberitakan sukacita, memberitakan sebuah kehebatan yang dari Tuhan kepada kita masing-masing. Hebat Tuhan Yesus, dan sangat hebat dan berkuasa, Dia berdaulat di atas kita. Saya bisa menyaksikan ini kepada Bapak Ibu di masa COVID-19 ini. Ada satu kesaksian yang sangat luar biasa dari saya bahwa di masa-masa pandemi COVID-19 ini, dua anak saya, yang pertama lulus dari SMA, yang kedua lulus dari SD. Dan saya harus melanjutkan studi mereka ke jenjang berikutnya. Ini adalah salah satu kesaksian. Saya berharap ini memberkati Bapak Ibu. Oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, anak saya yang pertama bisa kuliah di UNS. Anak saya yang kedua, setelah lulus dari SD, kita masukkan ke SMP. Bapak Ibu bisa membayangkan, tidak sedikit biaya untuk melanjutkan studi atau jenjang berikutnya dari anak-anak kita di masa-masa sekarang. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bisa melakukannya oleh karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu pun akan bisa melakukan banyak hal dan bisa menyaksikan banyak hal kepada orang lain. Oleh karena Tuhan itu hebat, oleh karena Tuhan itu luar biasa, memberikan kita kebaikannya, kemurahannya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk maksud inilah Tuhan menyertai kita di masa pandemi global ini. Untuk maksud memberitakan kabar baik inilah Tuhan masih menyertai kita dan Tuhan masih memberikan kita kehidupan. Tuhan masih memberikan kita napas. Untuk kebaikan, untuk kasih inilah, untuk tujuan inilah Tuhan masih memberikan kita kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya harus menyampaikan kepada kita semua bahwa Immanuel itu nyata bagi setiap orang percaya. Immanuel itu nyata bagi setiap anak-anak Tuhan. Immanuel itu nyata bagi setiap orang yang taat dan setia kepadanya sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, dan saya mewakili keluarga dan jemaat yang saya layani mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kiranya Tuhanlah memberkati kita semua.
Puji nama Tuhan, mari kita berdoa sejenak untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah penyertaan-Mu bukan hanya hari ini saja, tetapi untuk selama-lamanya. Bukan hanya untuk saya saja, tetapi untuk seluruh orang percaya, untuk seluruh keluarga kami. Penyertaan-Mu senantiasa terjadi buat kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati seluruh umat-Mu yang mendengar khotbah ini, berkati anak-anak mereka, berkati keluarga mereka semuanya, berkati gereja sidang jemaat Allah Sumpingan, berkati PPA, agar semua boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih saudara sekalian. Sebelum diakhiri acara ini, saya ucapkan selamat Natal kepada orang tua PPA, selamat tahun baru. Demikian juga kepada Pak Edu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Selamat Natal, selamat Natal untuk jemaatnya, dan selamat tahun baru. Biarlah kita sekalian memasuki tahun baru dengan pengharapan yang baru. Tentu kita semuanya akan menginginkan pembaharuan-pembaharuan. Sebelum itu, mari kita mengakhirinya di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk acara yang telah berlangsung ini. Mohon Engkau memberkati firman-Mu yang telah Engkau sampaikan, akan memberkati semuanya. Terpujilah nama-Mu. Biarlah kami akan mengakhiri tahun ini dan memulainya dengan tahun baru, dengan pengharapan baru di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.